Halo, selamat malam Sobat Mancing Mania. Saya Denny Nakdalung, menyapa Anda dari meja kerja saya. Hari ini konten saya serba-serbi DND karena saya sudah lama tidak bikin konten serba-serbi. Oke, jadi hari ini banyak sekali saya nyervis reel yang sudah selesai. Kemudian antrean juga banyak sekali karena sempat saya tinggal liburan kemarin, waktu liburan di Nusa Penida. Dan kali ini ada beberapa reel overhead yang saya servis. Ini sudah saya bongkarin semua sih. Dan ada satu spinning, ini ada Saragossa. Oke, maunya saya pasang, cuman sudah mulai malam jadi agak malas jadinya. Udah capek dari tadi siang. Dan ini ada deep egg terbaru. Deep egg-nya dikresekin, tadi digojekin ke markas DND. Oke, saya mau bahas khusus untuk reel overhead saja. Jadi ini ada Daido Jiking, ini ada 3 bahkan Daido Jiking. Oke. 3 unit Jiking, kemudian 2 unit OJ yang ini OJ. Kemudian OJ ini Ossia Jigger maksudnya ya. Kemudian ada ini Jigging Master yang power spare kayaknya. Oke, Jigging Master. Kemudian ini Jigging Master yang lama, yang limited edition. Oke, malahan sekilas saya lihat seperti GT Pro, ternyata setelah saya perhatikan ini juga Jigging Master punya. Oke, Jigging Master limited edition yang model lama. Nah, kalau dilihat daripada permasalahan daripada reelnya ini ya umum seperti yang terjadi pada reel overhead. Entah itu apapun, kalau dia sudah kemasukan air kemudian tidak dibersihkan, maka dia akan bereaksi ke bagian-bagian part yang kemungkinan akan terjadi karatan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kan bearing sudah karatan ya. Nah, seperti ini bearing karatan. Kemudian kalau memang sudah waktunya terlalu lama tidak dilakukan pembersihan, biasanya bagian spool ini akan keropos dan bolong-bolong dia. Ini bisa terjadi pada semua reel, tapi saya khususkan untuk keluarga reel overhead yang menerapkan dual drag ataupun 2 drag, di mana bagian ini, bagian spoolnya dia kan tertutup oleh drag washer seperti ini. Jadi kalau ini kemasukan air misalnya dengan kondisi ketutupan drag washer seperti ini, dia akan, airnya tuh nempel di sini. Oke, airnya akan nempel di sini sehingga ya memungkinkan akan terjadinya korosi dan bolong-bolong seperti ini. Maka dari itu banyak di vlog saya sering berpesan bahwa silahkan dicek reelnya dalam kurun waktu tertentu, dan di sana Anda sendiri yang tahu bagaimana kondisinya, apakah reelnya tersebut sering kesiram-siram air atau jarang kena air, atau nggak kena air sama sekali, atau bahkan nggak pernah dipakai mancing sekalipun, ditaruh aja di lemari misalnya seperti itu. Jadi Anda sendiri yang tahu kondisinya. Kalau Anda bisa memastikan bahwa reel tersebut tidak kena air, tidak kesiram air laut, ya sudah, ngapain repot-repot dibongkarin seperti ini, dicekin. Tapi beda halnya kalau misalnya Anda mancing, ditaruh itu reelnya di jukung, kemudian kesiram-siram air selama perjalanan, saya pastikan 2-3 bulan didiamkan, dia akan bereaksi air lautnya tersebut menjadi kristal garam dan akan menyebabkan contoh seperti ini nih. Nah, ini sekelas Ossia Jigger, dia bisa keropos seperti ini. Oke, meskipun kita tahulah ini adalah reel-reel yang mahal-mahal. Bahkan ini yang belum ada belum ada keropos, terlihat sangat bersih. Tapi karena ini kan reel mungkin masih baru, belum pernah kena air, di regres ya kelihatannya ini masih bersih. Ini Daido Jiking-nya bagus nih bahannya.
Cuman permasalahannya ya sama semua, dimana tensionnya jaraknya terlalu jauh dia, sehingga handle-nya sering kena pada ininya sih. Nah, ini sering kena sama bagian handle-nya. Oke, jadi handle-nya ini sering kena dia, natap di bagian sini. Rata-rata sama semua jigging. Kalau komponen keseluruhannya bagus. Cuman ya bukan berarti di sini jiggingnya keadaan bersih, yang di sini kropos. Ini lebih baik nggak seperti itu, karena ini mungkin belum kena air laut. Kalau sudah kena air laut, kemudian didiamkan, saya pastikan bahkan ini bisa lebih parah daripada ini yang GM punya. Oke. Kemudian dari segi komponen, untuk ini saya akan kelompokkan. Ini yang lever drag, ini yang star. Oke, OJ-nya ini masuk ke dalam grup star drag. Spinning nggak usah. Nah, perbedaan yang terdapat pada lever dan star drag itu dulu sih pernah saya sudah bahas secara lengkap di konten saya yang sudah lama, dan sekarang saya sekedar mengingatkan kembali. Apabila Anda masih bingung sampai sekarang untuk memilih dan menentukan apakah harus memilih star drag atau lever drag, nah, perbedaan yang signifikan yang bisa ditemukan di sini saya akan bahas kembali, yaitu sistem pengeremannya. Nah, seperti ini kalau lever drag ataupun reel yang menggunakan pengereman dengan sistem tuas. Nah, seperti ini. Maka dia pengereman akan dilakukan pada spool dia. Nah, di mana pada lever drag terdapat dua sisi pengereman seperti itu. Itu kenapa reel lever drag biasanya kekuatannya besar-besar dia. Maka dari itu nggak salah kalau Jigging Master dengan slogannya no GM no power. Benar, itu benar sekali bahwa kekuatannya memang besar sekali, dragnya bahkan bisa 20 kilo, 30 kilo. Bahkan untuk penampang kanvas pengereman yang besar seperti ini, saya yakin ini bisa 40 kilo bahkan kalau di drag mati seperti itu. Nah, itu kenapa lever drag dia memiliki kekuatan yang besar, karena dia direm langsung di dua sisi, spool. Oke, kanan dan kiri ditahan ya, dan ini langsung terhubung dengan tali. Talinya langsung terhubung dengan beban seperti itu. Beda halnya dengan star drag. Nah, kalau star drag itu berasal dari istilah ini. Nah, ini kan seperti bintang, dia pengeremannya menggunakan pengaturan bentuk star seperti ini, dan ini dia pengeremannya dilakukan di gear. Jadi ada dua proses dia, dari spool seperti ini, dari spool kemudian dia ditahan oleh pinion gear, kemudian pinion gear akan terhubung dengan drive gear seperti ini. Di dalam drive gear lah dia dilakukan pengereman. Oke, jadi jangan heran kalau reel star drag meskipun dragnya sudah di fullin maksimum, dia dragnya masih lari dengan halus seperti itu. Tapi itu bukan berarti dia tidak bisa untuk istilahnya fighting melawan ikan. Dia tidak bisa bertarung dengan ikan-ikan yang besar. Dia tetap bisa, cuman dia tipikalnya halus. Dia akan tetap dragnya berjalan meskipun sudah kita tahan dengan maksimal. Sehingga biasanya kalau menggunakan reel star drag, fightingnya akan lebih kita nikmati dengan durasi yang lama. Beda kalau dengan yang seperti ini, sudah kita betot-betot aja, asal kita yakin talinya kuat, kemudian jorannya kuat, kapasitasnya sesuai, ya sudah, hajar saja. Kalau ini tinggal nanti resikonya hanya ditanggung oleh ini clutch one way-nya, anti reverse-nya. Sekarang kita tinggal menentukan kualitas daripada one way-nya ini. Kalau sekelas GM nih kualitas one way-nya bagus sekali.
Jadi sangat jarang dan tidak pernah bahkan saya melihat ada one way GM itu yang putar balik ke belakang. Seperti itu. Kemudian secara keseluruhan sama, di mana rail overhead ini tidak ada yang namanya sistem seal, bahkan termasuk rail Daiwa Saltiga yang overhead yang maxil. Nah, ini ada. Di sini saya ada kayaknya servisan yang Saltiga ini. Nah, ini juga overhead star dari Saltiga. Nah, ini dia. Ini Saltiga ini ada disebutkan teknologi maxilnya. Cuman teknologi maxilnya di sini saya pastikan tidak akan berguna karena teknologi maxil itu hanya ada di bagian ini. Di bagian knopnya sini ada bearing maxil dia. Bearing maxil hanya di sini, sedangkan di sini terbuka, ya sama aja, bohong seperti itu. Jadi maxil yang ada pada reel Daiwa di sini dia tidak akan seefektif yang dimiliki oleh teknologi Saltiga yang di spinning. Kalau di spinning oke lah, dia memang tertutup dan rapat. Kalau di overhead untuk Saltiga maxilnya tidak gini dia. Nah, ini pun sepertinya lama udah nggak pernah diservis dengan kondisi seperti ini. Ini garam semua. Nah, ini ya kan, di sini bisa kita lihat bahwa peran ataupun tindakan dari pemilik reel itu sangat mempengaruhi kondisi reel dan kualitas reel tersebut. Dimana kalau sudah reel overhead harga di atas 4 juta sampai 10 juta, bahkan itu sudah nggak ada istilah reel overhead. Ini lebih jelek, itu lebih bagus, ini lebih tahan karat. Tidak seperti itu. Semuanya sama. Biasanya bahannya akan lebih halus, finishing lebih bagus. Sisanya ditentukan oleh pemilik reel itu sendiri. Kalau sudah rajin servis dan Anda bisa mengetahui kondisi reelnya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal, Anda tahu sendiri kondisi reelnya bagaimana, pemakaiannya bagaimana, apakah dia sering kena air laut atau enggak, kesiram air laut apa enggak, nyemplung atau enggak. Silahkan ditentukan bagaimana Anda harus melakukan servis dan maintenance seperti itu. Sedangkan kalau tips dan trik cara mencuci segala macam itu hanya menyelamatkan bagian luarnya saja. Sedangkan bagian dalam ya harus dicek seperti ini. Harus dicek, dibersihkan supaya kondisinya benar-benar baik dia. Nah, kalau ini kan masih halus ya, kemungkinan ini rajin yang punya. Tapi ini ini kan ada nih cikal bakal keropos. Karena kita tidak akan bisa terhindar dari air laut selama kita mancingnya di laut seperti itu. Terlebih lagi kalau di Bali, khususnya kan pakai jukung. Berangkat ke spot, reelnya ditaruh di pinggiran jukung, jukungnya jalan, ya sudah. Selama di spot, misalnya cari ke spotnya waktunya 2 jam, berarti selama 2 jam reel Anda akan tersiram-siram air laut. Dan selama itu jika tersiram air laut, ya sudah saya pastikan dia akan bisa masuk airnya ke dalam bearing. Dan setelah air masuk dalam bearing, didiamkan dalam waktu yang lama, misalnya istirahat mancing dulu 2 bulan 3 bulan, ya sudah, bearingnya bakal mati dia. Mau bearing apapun, mau sekelas bearing Shimano sekalipun seperti ini kan yang bagus kualitasnya nih. Warna hitam seperti ini bagus nih, Koyo atau NSK kalau nggak salah. Tapi tetap aja dia bakal karatan. Oke, itu saja sekilas informasi dari serba-serbi DND, supaya ada aja konten malam ini, dan ini akan tetap saya lanjutkan besok karena sudah menjadi tugas saya untuk melayani dalam service reel. Oke, saya Deddy Nadalung. Terima kasih untuk konten malam ini. 2 jempol untuk Anda semua. Ini satunya, mantap.